dan tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. BBRI berfokus pada penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit kepada berbagai segmen usaha. Keunggulan utama BBRI dibandingkan bank lain adalah fokusnya jaringan kantor yang tersebar luas hingga pelosok daerah. BBRI mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses layanan keuangan. Tahun 2003, BBRI resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBRI. Sejak saat itu, BBRI menjadi salah satu saham blue chip yang banyak diminati investor karena memiliki kinerja keuangan yang relatif stabil dan konsisten menghasilkan laba. Selain layanan perbankan konvensional, BBRI juga mengembangkan transformasi digital melalui aplikasi BRIMO yang semakin mempermudah transaksi nasabah. Hingga saat ini BBRI menjadi tetap salah satu bank dengan jumlah nasabah terbesar di Indonesia. Berikut adalah grafik pergerakan IHSG selama waktu 1 tahun. Pada awal tahun terlihat bahwa IHSG mencapai 8.900 poin. Namun pada Juli 2026 IHSG mencapai 5.000 poin. Nah, pergerakan IHSG ini mengalami tren penurunan sepanjang periode pengamatan. Namun IHSG tetap mencapai pada 5.000 poin. Tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sentimen investor. Aktivitas perdagangan di pasar modal tetap berlangsung meskipun IHSG menurun. Baik, ini ada rumus dari IHSG. Rumusnya yaitu akan dari IHSG T dikurangi IHSG T min 1 per IHSG T min 1 dengan contoh seperti yang ada di layar teman-teman. Jadi untuk itu pasar tawaran 0,3217 atau 32,17%. Artinya selama periode tersebut IHSG mengalami penurunan sekitar 32,17%. Sehingga kondisi pasar saham secara umum sedang melemah. Nilai periode pasar ini kemudian digunakan sebagai pembanding untuk menilai apakah hidup saham BBRI lebih baik atau lebih buruk dibandingkan pasar lainnya. Nah, ini adalah grafik saham dari BBRI. Pergerakan saham BBRI terlihat bahwa saham mengalami tren penurunan selama periode pengamatan. Pada harga saham awal berada di sekarang 3.600 sampai 4.000 rupiah. Namun pada Juli 2026 saham menurun menjadi sekitar 2.690. Secara keseluruhan saham BBRI mengalami penurunan sekitar 26,10%. Masih memiliki fundamental yang kuat karena BBRI itu merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan sektor UMKM dan transformasi digital melalui aplikasi BRIMO. Pendapat dari kelompok kami yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kelompok kami berpendapat bahwa BBRI masih memiliki prospek yang cukup baik untuk jangka panjang. Hal ini didukung oleh posisi BBRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, fokus perusahaan pada sektor UMKM, serta keberhasilan transformasi digital yang terus dilakukan. Meskipun harga saham mengalami penurunan dalam 1 tahun terakhir, kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang buruk. Oleh karena itu, kita menilai bahwa BBRI masih layak dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan investasi karena memiliki fundamental yang kuat dan peluang pertumbuhan yang masih cukup besar di masa mendatang. Jadi sekian penelitian kami untuk saham di BBRI. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.